tidak terpenjara. Akhirnya lahir tafsir Al-Azhar. Siapa saja yang ingin memenjarakan akal, sesungguhnya dia sudah membebaskan akal. Kenapa? Karena justru dengan fisik terpenjara itulah akal semakin melanglang buana. Jadi kalau pertanyaan kita buat Profesor Rocky dan Profesor Ustadz Somad. Kenyataan menunjukkan bahwa Islam adalah elemen terkuat negara ini. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan para politikus di dewan sana kira-kira kebijakannya sudah menyesuaikan dengan kondisi itu atau tidak? Atau mereka hanya cuma mendekati Islam ketika pemilu saja, Bang? saya pernah diangkat menjadi penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Mu itu Muhammadiyah. Khair itu baik. Jadi mu khair orang Muhammadiyah yang baik. Itu maka beliau diangkat menjadi rektor. Dan syarat untuk menjadi baik itu dalam Islam sesuai dengan bidang saya, syarat menjadi baik itu dia mesti berakal. Karena kalau dia tidak berakal, maka dia tidak baik. Jadi ada orang-orang yang saya selalu ingat itu ucapan Bung Rocky, bahwa ada orang-orang yang ketika Tuhan membagikan akal dia nggak hadir. Jadi beliau keliling itu untuk membagi-bagi itu, pembagian ulang. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Diki Ahmar. Ahmar itu artinya merah. Walaupun bajunya jingga. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya siapa dia, itu mungkin karena mereka mempertanyakan korelasi. Tapi nggak apa-apa juga, artinya mereka yang mempertanyakan itu masih menggunakan akalnya. Justru yang nggak nanya itu yang kita ragu. Makanya ada orang mengatakan kalau ada anak kecil nanya, ini siapa Ma? Ini siapa? Jangan marah, berarti anakmu sudah mulai berakal. Tapi kalau ada anak nyanyi terus, itu kita ragukan. Adapun orang yang di sebelah kanan saya ini, sehebat apa dia? Kalau ada orang yang bertanya, setangguh apa dia? Jadwal ceramah saya hari ini 4, dari pagi, siang ini, sore, nanti malam. Dan yang diikuti oleh mertua saya, istri saya, ipar saya, cuman yang satu ini aja. Yang 3 itu mereka nggak hadir. Jadi lama saya mikir, berarti orang sebelah kanan ini jauh di atas saya. Maka mereka datang. Ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang, beliau pikirkan. Jadi memang manusia ini diberi kelebihan macam-macam. Tahun 1723, 300 tahun yang lalu, nenek moyang kami, jadi kami bukan orang yang tinggal di pokok kayu, lalu ujuk-ujuk tiba-tiba 17 Agustus 1945 merdeka. Tidak, jauh sebelum itu kami sudah punya negara, kami sudah punya negeri. 13 juta gulden sultan kami menyumbang untuk perjuangan negeri ini. Tapi begitu Presiden Soekarno mendeklarasikan, Bung Hatta dan tokoh founding father negeri ini mendeklarasikan kita merdeka, maka semua pemimpin di Sumatera, sebelum itu mereka ikut berjuang dan mereka ikut melepaskan kekuasaan mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri kami disebut dengan negeri Melayu. Melayu identik dengan Islam. Kata orang Melayu kalau dia tidak Islam maka hilang me-nya, tinggal layunya saja. Jadi kalau apakah dengan setelah kami tidak lagi ikut monarki, dulu kami pakai kerajaan, setelah kami ikut demokrasi, apakah kami melepaskan kemelayuan kami? Tidak, kami tetap sebagai orang Melayu. Apakah setelah dengan berdemokrasi lalu kami menghilangkan identitas agama kami? Kami tetap dengan beragama. Kalaulah demokrasi itu menghilangkan identitas agama, maka orang Eropa tidak beragama. Toh pada hari ini mereka beragama. Bahkan di pedalaman Riau, di suku Terasing, yang merupakan program saya setahun masuk 2 kali,
Dari mana misionaris datang? Dari Portugal, Portugis, dari Perancis, sampai ke pedalaman hutan Riau. Mereka pakai demokrasi, tapi agama tidak hilang. Jadi kalau ada orang ingin menghilangkan identitas agama, maka sesungguhnya apa bedanya dengan Belanda dulu yang Snoek Horgrond menasehat, sebagai seorang penasehat beliau membuatkan satu penjara di Pulau Sabang yang sampai hari ini masih ada, khusus memenjarakan orang yang berjihad melawan Belanda. Jadi manusia yang baik, muslim yang baik waktu itu silakan sholat, silakan bersolawat, silakan maulid, tapi jangan lawan Belanda. Kalau melawan itu berarti gila. Orang gila dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang dibangun di Sabang untuk itu. Jadi definisi orang gila waktu itu adalah orang yang berpikir. Maka orang yang berpikir, orang berakal ini, maka dia mesti dipenjarakan. Tapi yang namanya penjara, dia tidak bisa memenjarakan akal. Dia hanya bisa memenjarakan fisik. Makanya Buya Hamka dipenjarakan, tapi akalnya tidak terpenjara. Akhirnya lahir Tafsir Al-Azhar. Siapa saja yang ingin memenjarakan akal, sesungguhnya dia sudah membebaskan akal. Kenapa? Karena justru dengan fisik terpenjara itulah akal semakin melanglang buana. Jadi kalau hari ini ada orang dilarang untuk berbicara di kampus, padahal sebetulnya yang paling layak untuk melarang itu adalah kampus-kampus Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan berkelilingnya kami di dekat-dekat muktamar ini kan berpeluang untuk kami mencalonkan diri sebenarnya. Itu peluang begitu besar. Begitu. Walaupun kami tidak ada baleho kami, kata Bang Rocky, baleho kami nggak ada. Tapi di hati mak-mak garis keras, itu kami ada. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan berdemokrasi sesungguhnya kita sedang dibebaskan untuk berpikir. Bertarung itu pertarungan argumentasi, pertarungan kata yang keluar dari pikiran. Maka dalam satu ungkapan dikatakan innal kalama la fil fuadi. Kata itu sebenarnya letaknya di dalam hati dan pikiran. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran. Jadi kalau lidah tidak boleh berkata, tulisan juga tidak boleh, orang tidak berbicara, kita sudah mundur beratus tahun. 500 tahun Renaissance, masa pembebasan akal pikiran, orang sudah maju, kita masih memenjarakan itu. Dan kalau kita perhatikan, kemana arah demokrasi kita? Jadi kalau kita lihat hari ini dengan 20% PT, itu sebenarnya kita semi monarki lagi. Siapa yang bisa terjun ke sana? Tentu saja orang yang punya modal besar, yang punya partai besar, yang lolos 20%, yang punya serangan pajar isi amplop kain sarung dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi lagi-lagi sebenarnya bajunya demokrasi tapi isinya adalah monarki. Orangnya itu-itu juga. Dan saya mesti cari akal supaya ucapan ini tidak menimbulkan sprindik. Tadi betul diterangkan di situ, mayoritas Indonesia adalah Muslim, mayoritas Indonesia adalah Jawa. 3 grafik yang menunjukkan bahwa bangsa ini diasuh secara teologis, diasuh secara etnis. Itu poinnya tuh. Ada grafik lain yang belum diterangkan dan saya tunjukkan angkanya. Per hari ini 12 juta anak-anak Indonesia mengalami stunting, kekurangan gizi. Anak yang dalam formative years-nya antara sebetulnya 5 sampai 11 tahun, kekurangan gizi hari ini itu 10 tahun lagi dia akan kekurangan otak, IQ-nya drop 20% itu. Itu fakta sosiologisnya. Anak yang lahir hari ini juga akan dibebani oleh utang Presiden Jokowi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi ibu yang hari ini melahirkan, dia melahirkan seorang generasi, seorang bayi yang langsung menyandang beban sebagai pembayar utang itu. Itu bahayanya itu.
Jadi dalam keadaan semacam itu, kita dipalsukan dengan istilah-istilah jangan pakai politik identitas. Loh, Islam itu adalah identitas dari awal. Bahkan demokrasi kita diawali dengan prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta, hasil percakapan demokratis itu. Kan pada waktu itu dasar negara kita dipertengkarkan secara demokratis. Semua orang pemikir founding parents kita datang dengan pikiran, dengan referensi. Dan menemukan formulasi itu tuh. Bahwa kemudian bagian itu dihilangkan, itu juga hasil dari percakapan demokratis. Sehingga terjadi keseimbangan. Tetapi apa yang dihapus dari sila pertama Pancasila itu tidak mungkin dihapus dari memori kolektif bangsa ini. Itu fakta sejarahnya begitu. Jadi mengatakan bahwa politik identitas itu berbahaya bagi demokrasi, itu artinya mau menghapus jejak pikiran yang dibekalkan pada bangsa ini oleh pendiri kita. Jadi kalau kita katakan identitas Islam adalah akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam Al-Qur'an dalam banyak pertanyaan, "Afala ta'qilun?" Kenapa kamu tidak gunakan akal? "Afala tatafakkarun?" Kenapa kamu tidak berpikir? "Afala tatadzakkarun?" Kenapa kamu tidak ingat? Ingat salah satu kerja akal. Dan kita ingin disuruh melupakan sesuatu. Kita dikeluarkan dari akal kita. Dalam Al-Quran ada satu ayat bercerita tentang neraka khusus. Neraka ini diciptakan Tuhan khusus untuk orang yang tidak pernah menggunakan akalnya. Lau kunna na'qilu, andai kami pernah menggunakan akal kami. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar. Au na'qilu, dan kami mau berpikir. Makunna min ashabis sa'ir. Kami pasti tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi kalau selama ini orang mengatakan dosa itu kalau mabuk, dosa itu kalau berzina, dosa itu kalau korupsi, tapi ada neraka khusus, dosa khusus yaitu dosa orang yang tidak mau menggunakan akal, tidak berpikir. Tapi hari ini berpikir itu sesuatu yang eksklusif, sesuatu level tinggi. Jadi siapa yang berpikir hari ini bisa jadi dia akan ditangkap, siapa yang berpikir dia akan dicekal, siapa yang berpikir dia tidak boleh masuk kampus, siapa yang berpikir dia tidak dikasih masuk Singapura, siapa yang berpikir dan seterusnya. Tapi alhamdulillah masih ada kampus-kampus yang membuka pintu untuk orang berakal dan mau berpikir dan mau membicarakan apa yang dia pikirkan. Demikian. Saya lanjut sedikit bahwa saya ada di forum Muhammadiyah hari ini. Kampus yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya bila Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu memilih untuk jadi caleg. Sangat mungkin beliau itu pakai rompi orange hari ini. Seandainya beliau memilih jadi polisi, sangat mungkin hari ini dia ada di tahanan Brimob. Tapi sejarah, hukum alam sudah jadi sunatullah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi pedagog, menjadi pendidik. Sehingga Muhammadiyah sekarang punya 172 universitas. Artinya dengan berapa tadi? 5 juta mahasiswa. Jadi kalau 1 jam aja dosen Muhammadiyah monggok ngajar, IQ bangsa ini drop. Ada bayangkan itu. 1 jam Ustadz Abdul Somad berhenti berceramah, kedunguan bangsa ini bertambah. Itu yang kita sebut sebagai modal pikiran bangsa ini untuk melesat itu. Jadi bagus betul tadi diterangkan bahwa ini kampus berbasis sosio-teknopreneur. Teknologi sekarang tumbuh secara eksponensial. Kita bilang kita masuk di dalam masyarakat teknologis 4.0. Tetapi kalau teknologi dan ekonomi tumbuh secara 4.0, masyarakat mesti tumbuh di atas itu. Masyarakat mesti jadi 5.0.
Supaya masyarakat bisa mengawasi perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi itu. Di Jepang misalnya, orang bicara oke, kami masuk dalam 4.0. Iya, tapi society-nya masuk dalam 5.0. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah 6.0 tuh. Di kita ekonomi mau ditumbuhkan 4.0, pemimpinnya 0.4. Itu problem utama kita tuh. Jadi memang kita harus memperluas percakapan politik semacam ini dari kampus. Kita ingin kampus memproduksi pikiran itu. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustadz Abdul Somad. Emangnya kampus sekarang perlu pakai paspor untuk berceramah tuh. Jadi kampus ini kayak Singapura. Nolak orang untuk berbicara. Padahal bangsa ini dimulai dengan percakapan. Kita tahu bagaimana konstitusi itu dibangun dengan percakapan yang ketat, sistematis, bertengkar berbulan-bulan untuk menghasilkan Indonesia. Sekarang kita nggak ada pertengkaran, karena pertengkaran dilarang oleh KUHP. Jadi sekali lagi menjawab secara singkat bahwa negeri ini perlu diinvestasikan ulang dengan pikiran. Nah, akal sehat kami berdua tolong dicatat karena kita nggak ada di baliho tuh. Saya tidak ada di baliho, Pak Ustadz Abdul Somad tidak ada di baliho. Kalau Anda keliling Sumatera, Jawa segala macam, Anda bertemu dengan baliho para capres. Gambarnya besar, wajahnya besar, otaknya kecil. Karena nggak ada perdebatan. Orang kalau mau jadi capres, mesti dia mendaftar. Pak Rektor, saya mau jadi capres, uji pikiran saya di forum Ahmad Dahlan. Di forum Muhammadiyah. Itu baru bermutu. Kan kita hanya lihat orang bicara program di panggung dangdut. Bagaimana mungkin ada perdebatan di panggung dangdut? Jadi sekali lagi saya membayangkan bahwa anak tadi, Farel tadi yang bernyanyi di depan publik. Sebetulnya kita bayangkan 10 tahun ke depan dia jadi apa di dalam sistem politik kita tuh. Apa dia mau jadi capres? Nggak bisa. Karena dia bukan oligarki. Apa dia mau jadi pendidik? Sangat mungkin. Tapi dari sekarang kita mesti pastikan bahwa Farel harus disediakan nutrisi yang baik buat dia supaya dia tumbuh. Jangan sekedar dia jadi ikon untuk menghibur para menteri. Jadi satu waktu nanti kita ingin agar supaya ada Farel-Farel yang mengucapkan pikiran bukan karena sekedar ingin menghibur, tapi ingin menumbuhkan kembali kebiasaan berpikir bangsa ini.